Halo Sobat Ngobras di rumah, balik lagi bersama saya Syifa Nursaada di Ngobras, ngobrol asik bareng orang kesehatan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental bersama Dr. Adi Nugroho. Halo dok. Ya, halo juga, selamat pagi. Iya, gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sipa gimana sekarang? Alhamdulillah baik juga dok. Alhamdulillah. Sobat Ngobras di rumah, berkenaan mengenai kesehatan mental, dewasa kini kesehatan mental bukan menjadi suatu hal yang tabu lagi ya dok ya? Ya, betul. Bahkan mengenai kesehatan mental dan juga gangguan kesehatan mental itu sudah banyak digaungkan atau di-share di berbagai sosial media. Contohnya di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain ya dok. Ya. Jadi masyarakat sekarang ini sudah mulai aware mengenai kesehatan mental ya dok ya. Ya. Berbicara mengenai kesehatan mental dok, saya banyak membaca di sosial media. Dewasa kini itu remaja-remaja ya, khususnya para remaja banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental. Contohnya banyak ditemukan kasus bunuh diri, banyak ditemukan kasus remaja-remaja yang melakukan self harm atau mencelakai diri sendiri menggunakan benda tajam misalnya di tangan. Dan juga banyak kasus bullying yang mengakibatkan misalnya kematian gitu. Nah, menurut dokter gimana sih kok bisa kondisi tersebut terjadi? Ya, jadi kalau kita bicara kesehatan mental itu, jadi untuk definisinya menurut WHO itu adalah jadi sehat secara fisik, mental, dan tanpa ada gangguan apapun dan tanpa ada penyakit apapun gitu. Jadi kalau menurut WHO itu kita harus sehati dulu, baru kita tanamkan kesehatan mental atau there is no health without mental health. Nah itu sendiri. Nah terus juga untuk dari data WHO sendiri itu ada sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah 20%-nya itu diantaranya adalah remaja. Nah ini cukup tinggi. Berarti ada apa nih masalah problematika di remaja tersebut gitu sehingga dia mengalami gangguan kesehatan mental tersebut gitu. Ya tadi kan sudah disebutkan ya dok. Berdasarkan data, kalau misalnya remaja yang teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan mental itu sangat banyak sekali ya dok ya? Iya, sangat banyak sekali ya. Itu 20% ya. Lalu bagaimana sih awal mulanya seseorang tersebut, remaja tersebut mengalami gangguan kesehatan mental? Karena yang saya ketahui mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak sehari dua hari langsung gangguan kesehatan mental gitu kan ya? Ya benar. Jadi gimana sih dok? Ya jadi kalau untuk menjadi gangguan mental sendiri itu sebenarnya panjang perjalanannya gitu. Jadi ada yang namanya mental illness dan ada namanya positif mental health. Nah di antara positif sama mental illness itu ya ada namanya gangguan mental. Nah jadi kalau misalnya gangguan mental itu dia tidak diatasi secara maksimal, maka dia akan berubah menjadi mental illness yang akan mengganggu aktiviti daily livingnya atau kesehariannya gitu. Tapi kalau misalnya pada saat dia punya gangguan mental tersebut kita bantu, nah, dia akan kembali lagi ke positif mental health gitu. Jadi yang sewajarnya itu adalah positif mental health. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental itu kurang bisa mengatasi ya dok ya, mengatasi dari masalah yang mereka hadapi tersebut. Ya betul. Jadi pada saat dia punya gangguan, dia itu kurang bisa mengatasi masalah tersebut. Contohnya, pada misalnya dia punya gangguan, dia tidak punya teman cerita, terus dia tidak punya keluarga yang mensupport atau mungkin lingkungan yang baik, maka dia akan berubah jadi mental illness. Nah, bahayanya dari mental illness sendiri itu dia akan menjadi suatu keadaan yang seperti misalnya berlari ke gangguan jiwa seperti itu. Ya tadi kan sudah disinggung ya oleh dokter sendiri bahwa memang kesehatan mental itu ada macamnya ya. Tadi ada positif mental health, lalu ada mental health problem, lalu juga ada mental illness. Nah boleh dong dok dijelaskan kepada sobat Ngobras di rumah masing-masing dari tadi. Baik sih Pak, ini saya jelasin ya. Jadi sebenarnya itu ada 3 gitu. Tadi yang pertama kalau kita normal itu adalah positif mental health. Jadi dia tidak ada gangguan sama sekali pada dirinya atau pada kesehariannya. Itu. Terus jika dia ada gangguan pada keseharian,
kehidupannya gitu, sampai dia kayak misalnya lupa makan atau misalnya dia cenderung malas atau misalnya tidur. Nah itu adalah gangguan perubahan mental atau mental health problem. Nah itu lebih ringan daripada mental illness dan dia biasanya dapat hilang timbul. Hilang timbulnya gimana? Pada saat misalnya pemicunya sudah terselesaikan. Kayak contoh misalnya dia ada masalah dengan temannya, tapi permasalahannya itu dia sudah selesai, sudah berdamai dengan temannya. Nah itu bisa kembali lagi ke masalah positif mental health gitu. Tapi kalau misalnya pada saat problem mental health-nya dia nggak bisa diselesaikan dengan baik, gitu, dia akan berubah nih ke bagian mental illness. Jadi di mana mental illness itu adalah adanya gangguan pada aktivitas keseharian, terus kemudian dari cara berpikirnya juga gitu. Jadi dia itu tidak bisa membedakan mana yang realistis dan tidak realistis seperti itu. Untuk menanggapi dok, tadi kan dia sebutkan kalau misalnya ada perubahan ya dok dari perilaku. Nah misalnya orang ini biasanya rajin dan bersih, suka beres-beres, tapi di suatu ketika dia mempunyai masalah atau merasa dia ada masalah gitu, sikap dia, kebiasaan dia itu berubah. Jadi misalnya dia malas beres-beres, banyak tumpukan sampah di kamarnya dan lain-lain. Apakah itu juga termasuk salah satu ciri dari mental health problem itu? Kalau misalnya seperti itu ada dua jawaban. Jadi dia bisa jadi dia ada gangguan mental atau dia satu lagi dia tidak ada gangguan mental. Jadi sebenarnya gangguan mental itu pada dasarnya harus ada dia gangguan aktivitas yang diikuti dengan masalah pribadi. Seperti itu. Kayak contoh kalau misalnya si remaja ini tadinya bersosialisasi, bergaul baik dengan temannya, sering main atau sering kumpulan. Nah, tiba-tiba dia jadi malas kumpulan atau kok dia hilang sendiri gitu. Nah, kita harus cari tahu dulu nih kenapa. Jadi kita pertama itu tanyakan kenapa gitu. Jangan kita langsung ngejudge dia itu, wah dia punya gangguan mental nih atau ada problem apa gitu. Jadi kita yang harus pertama tanyakan itu kenapa gitu ya. Berarti baiknya memang untuk mendiagnosa kesehatan mental ini harus dibawa ke tempat yang profesional ya dok, jangan mendiagnosis diri sendiri. Nah iya itu salah satunya. Jadi kita itu tidak bisa mendiagnosis diri kita sendiri gitu. Harus kita bawa ke tempat yang profesional, orang yang terpercaya, kayak misalnya psikiater atau misalnya ke dokter spesialis atau jangan inilah ke dokter umum kalau misalnya itu masalahnya sudah mengganggu dari aktivitas gitu. Tapi kalau misalnya aktivitasnya masih bisa baik gitu atau misalnya masih ringan, boleh misalnya dari teman sendiri juga bisa, kayak misalnya kita curhat ke teman nih bagaimana gitu, atau kalau misalnya nggak suka curhat ke teman, curhat ke orang tua gitu. Jadi kita itu harus saling mendukung jika ada masalah seperti itu. Ya, tapi sobat sehat di rumah, sobat Obras, jangan khawatir, di Puskesmas Pusaka Nadara sendiri itu kita membuka poli konseling ya dok ya. Ya. Jadi kalau misalnya sobat sehat di rumah, khususnya misalnya remaja yang memiliki masalah, boleh konseling aja di Puskesmas Pusaka Negara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Apa aja sih yang mempengaruhi remaja tersebut bisa mengalami gangguan kesehatan mental? Ya, kalau untuk yang mempengaruhi itu banyak sih sebenarnya. Pertama, dari faktor biologis. Kedua, dari faktor kognitif. Ketiga, dari sosioekonomi. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi, yang pertama itu faktor biologis. Dimana remaja itu kan hormonnya sedang labil ya gitu, dari hormon sedang labil, dia juga sedang masa pubertas, dia pertumbuhan badan, pertumbuhan untuk nutrisinya sendiri harus tercukupi. Dimana kalau misalnya dari faktor biologis sendiri bisa jadi timbul kayak misalnya ketidakpercayaan akan dirinya sendiri gitu. Contohnya kayak misalnya dia mohon maaf nih ya gitu, dia itu kayak misalnya wah kurang tinggi, atau misalnya dia
berjerawat gitu. Jadi dia itu mengurangi rasa percaya dirinya dia gitu. Makanya kadang kasus kalau misalnya remaja jerawatan, kadang ada yang dibully gitu. Itu salah satunya dari faktor biologi, itu dari dirinya sendiri gitu. Jadi yang kedua ada lagi dari faktor kognitif. Nah, di mana faktor kognitif ini adalah faktor dari perkembangan otak. Nah, dari perkembangan otak ini biasanya kalau misalnya dia kurang, atau misalnya dia perkembangan otaknya misalnya, kan beda-beda tiap orang cara nangkap atau cara bicara gitu. Banyak juga nih kayak dari teman-temannya juga, kayak misalnya dia salah bicara, suka diejek gitu. Jadi kayak misalnya ada nama-nama ejekan di kelasnya atau misalnya di lingkungan sekitarnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktornya juga. Terus kemudian dari sosioekonomi, dimana kalau misalnya yang sosioekonominya ya mohon maaf kurang gitu, jadi dia nutrisinya aja kadang kurang terpenuhi gitu. Dari nutrisinya kurang terpenuhi, otomatis dia perkembangannya juga dia kurang. Terus yang kedua, karena mungkin lingkungan sekitarnya, dari lingkungan sosialnya yang misalnya dia mendapatkan trauma di masyarakat gitu, kayak misalnya diejek, atau misalnya dia pernah dipukul atau di apa segala macam lah, dibully juga di masyarakatnya, di lingkungan rumahnya gitu. Dan ditambah dari dukungan orang tua. Jadi dukungan orang tua ini sangat penting bagi kesehatan mental pada remaja sendiri gitu. Dimana kalau misalnya orang tuanya itu mendukung secara bagus, otomatis anak tersebut punya rasa nyaman di rumahnya gitu, rasa nyaman, rasa aman. Nah, ketika ada rasa nyaman dan aman, otomatis dia akan timbul tuh yang namanya positif health mental gitu. Jadi pada saat dia mengalami gangguan, dia tidak akan berlarut-larut, jadi dia akan masuk lagi ke positif health mental seperti itu. Lalu dok, kita sebagai orang dewasa, juga sebagai orang teman, seorang keluarga, tentunya kita harus memahami perubahan-perubahan atau lingkungan sekitar gitu ya dok, yang mengalami perubahan khususnya pada remaja. Lalu kita gimana sih caranya memahami indikasi awal dari gangguan kesehatan mental tersebut? Boleh dijelaskan? Ya, jadi indikasi awal dari gangguan kesehatan mental tersebut itu bisa dilihat nih, kayak misalnya dari emosinya dia gitu. Emosinya dia kan kalau misalnya remaja memang ya sedikit labil ya gitu. Jadi tapi ada bedanya, labilnya ada bedanya. Jadi kalau misalnya pada saat dia memang ada masalah, mungkin kalau misalnya dia dukungannya kurang, dia akan berlarut-larut sampai dia mengganggu konsentrasi belajarnya, terus aktivitas di sekolahnya jadi malas sekolah, terus kemudian dari makanannya juga malas makan, terus kegiatan di rumah hanya pengennya tidur saja atau malas mengerjakan sesuatu. Nah, itu bisa dikatakan dari emosinya. Terus dari perilakunya sendiri. Nah, perilakunya itu bisa dua, bisa dia cenderung ke arah yang bisa meluapkan masalahnya tersebut, kayak misalnya dia sering marah atau membentak, atau dia bisa menyakiti dirinya sendiri atau dan orang lain, itu bisa. Atau cenderung perilakunya dia murung, jadi pengennya berdiam diri saja, tidak mau bersosialisasi atau ngobrol dengan keluarganya sekalipun dan lingkungan sekitarnya. Itu menjadi salah satu indikasinya. Maka dari itu kita sebagai orang dewasa harus peka ya dok. Ya, jadi perubahan tersebut. Ya benar, harus peka. Jadi kita harus tahu nih kapan si remaja itu memiliki gangguan atau misalnya dia punya masalah. Jadi misalnya kita sebagai orang dewasa atau enggak kita sebagai orang tua, kita juga harus mensupport si remaja tersebut gitu, beri dukungan, terus beri dia rasa aman, rasa nyaman, sehingga dia bisa menuangkan semua masalahnya ke kita gitu. Ya, berkenaan mengenai kesehatan mental, saya punya contoh kasus nih dok, di mana seorang remaja yang memiliki gangguan kesehatan mental itu bisa sampai bunuh diri. Nah, kira-kira gimana sih dok nanti tanggapan dokter mengenai kejadian kasus tersebut? Sebelum itu mari kita simak videonya ya.
Seorang anak 11 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya lantaran sering dirundung karena anak yatim oleh teman sekolah dan teman mainnya di sekitar rumahnya. Kasus memilukan tersebut ditangani aparat kepolisian Polsek Pesanggaran. Suasana duka menyelimuti keluarga MR, bocah 11 tahun yang nekat mengakhiri hidupnya lantaran dibuli oleh teman-temannya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepada sang ibu, MR yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar pernah mengeluhkan sering dicemooh karena tidak mempunyai bapak. MR telah menjadi yatim karena ayah tercintanya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ibu kandung korban, WS, yang telah berusia 50 tahun tak menyangka harus menemukan buah hatinya tergantung di pintu kamar tidur dekat dapur. Dalam keadaan panik, kakak korban berupaya menurunkan MR. Namun naas nyawanya tidak tertolong saat perjalanan ke klinik terdekat. Nah, berdasarkan video tersebut nih dok, gimana sih tanggapan dokter mengenai kasus kejadian tersebut? Ya, kalau misalnya kita berbicara pada kasus yang tadi itu, kayak misalnya dia itu sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Nah, itu kita harus cari tahu penyebab masalahnya itu di mana. Yang pertama itu biasanya pada lingkungan pertemanan di sekolahnya itu gimana gitu. Soalnya nggak tahu tiba-tiba kenapa dia bisa mau bunuh diri gitu. Apakah lingkungan sekolahnya itu mendukung dia berpikiran positif atau tidak gitu. Dari lingkungan teman-temannya kita tanyakan dulu. Nah, misalnya kalau misalnya lingkungan teman-temannya baik atau misalnya dia bagus, nah kita tanyakan lagi ke lingkungan di rumahnya gitu, lingkungan sekitarnya itu bagaimana, lingkungan sekitarnya mendukung atau tidak remaja tersebut untuk berpikiran positif gitu. Terus yang paling utama itu dari orang tua. Jadi orang tua itu adalah mungkin panutan ya bagi anak gitu. Jadi orang tua harus bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap anak tersebut. Dimana kalau misalnya anak itu merasa nyaman dan aman, maka anak tersebut akan meluapkan semua keluh kesahnya kepada orang tua tersebut gitu. Jadi sebagai orang tua juga kita harus membiasakan kayak misalnya bertanya kepada anak dari pola komunikasinya, kayak misalnya, "Nak, hari ini ada kejadian apa?" Atau misalnya, "Nak, hari ini ada masalah apa? Coba cerita dong, mama pengen tahu atau bapak pengen tahu." Seperti itu. Jadi orang tua itu sangat penting bagi kehidupan remaja tersebut gitu. Ya dok, jadi berarti peran orang tua dalam komunikasi terhadap anak itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental anak tersebut ya dok ya? Oke, tidak terasa ya dok, kita sudah ada di ujung podcast nih, udah di akhir podcast. Dan ini ada satu pertanyaan lagi yang menjadi penutup podcast kita kali ini. Gimana sih dok kita sebagai orang awam memberikan dukungan kepada remaja yang memang terindikasi memiliki gangguan kesehatan mental? Ya, kalau misalnya kita bicara orang awam, Ya. jadi kita harus tahu dulu kebiasaan remaja tersebut gimana. Contoh kalau misalnya kita sebagai ya teman gitu, atau enggak kita sebagai tetangga lah gitu. Misalnya remaja tersebut biasanya sholat berjamaah di masjid, atau enggak dia biasanya tiap sore itu keluar main dengan teman-temannya gitu. Nah, tiba-tiba dia tidak keluar atau dia tidak sholat di masjid. Nah, kita itu harus tanyakan dulu, cuy kenapa nih gitu. Jadi kita sebagai teman, jangan sebagai kita di atasnya gitu. Jadi kita harus seolah-olah kita temannya sendiri gitu. Kenapa nih kok kemarin nggak sholat di masjid, atau enggak kemarin nggak main, kenapa, ada apa gitu, kita tanyakan. Terus kita ya ngobrol aja gitu kayak biasa. Yang penting kita komunikasi jangan sampai terganggu gitu, atau kita itu harus bangun komunikasi yang baik dengan remaja tersebut gitu. Kalau misalnya sebagai orang tua, terus misalnya dia sudah membangun komunikasi dan akhirnya dia cerita tentang masalahnya, nah kita ya sebisa mungkin misalnya kita kasih pikiran positif ke dia, bahwasanya
ya udah masalah itu pasti bisa diselesaikan gitu, tapi ya mungkin pelan-pelan gitu, tergantung dari masalahnya sendiri apa gitu. Mungkin akan lebih sulit kalau misalnya dia punya masalahnya sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya dia punya masalah sama orang tua yang harusnya lebih aware, itu ya berarti orang tuanya sendiri gitu, harus jangan berlarut-larut nih masalahnya gitu. Jadi emang intinya sih balik lagi nanti ke orang tuanya sendiri, dari parentingnya gimana, dia orang tuanya itu bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman itu bisa atau tidak gitu, sehingga remaja tersebut bisa berpikiran positif lagi dan tidak menjadi ke mental illness atau gangguan mental yang lanjutnya gitu. Oke dok, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya dan juga podcast hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Ngobras yang masih menyaksikan video ini sampai di sini. Kita akhiri ya dok ya. Ya boleh, silahkan. Jangan lupa Sobat Ngobras like video ini, subscribe dan juga share di sosial media kalian ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.